hasrat cintamu bagai ombak yang melanda ke dasar samudra. Cintaku, tak usah kau ragu, tunjukkanlah padaku keutuhan pribadimu, bukan pesona dunia yang hanya sementara dan tiada abadi. Tiada hidup yang kekal di dunia. Tidak ada salahnya jika kita memperbaiki sesuatu yang sudah rusak. Untuk kepentingan kita bersama, kok, Pak. Kita boleh coba dulu mendekatkan diri dengan mereka. Ibu tidak tahu bahwa hubungan Mirna dengan Robi sudah lama. Saya tidak menyangka perhatian Ibu begitu besar terhadap masalah ini. Terima kasih, Bu. Tapi saya mohon, jangan paksa Robi untuk kembali kepada saya. Kamu akan berdosa besar kalau kamu mempermainkan keluguan gadis itu. Mama tidak rela kalau kamu jadi ahli waris neraka. Karena itu sekali lagi Mama minta kamu harus menikahinya. Kalau kamu tidak mau menerima Mirna menjadi calon istri kamu, Papa tidak mau peduli lagi. Kamu harus urus diri kamu sendiri. Alhamdulillah, akhirnya impianku selama ini terkabul juga. Jangan terlalu menghayalkan kebahagiaan pasangan muda. Nanti Mama bisa melupakan suamimu tercinta ini. Tidak mungkin! Tidak mungkin! Udah tenang, udah gelisah, udah tenang aja. Lama juga ini. Sabar. Apa kata suster? Belum ada informasi yang jelas, Pak. Oh. Dok, bagaimana istri saya? Pak Mukhtar perlu tenang, Pak. Meskipun keadaan istri Bapak dalam keadaan kritis, kami terus akan berusaha mengatasinya dengan segala kemampuan kami yang ada. Dok, tolong selamatkan istri saya. Itu memang keinginan kami, Pak. Silahkan Bapak menemuinya. Tapi jangan paksakan dia bicara sepatah kata pun. Dan saya mohon hanya Bapak sendiri yang boleh menemuinya. Terima kasih, Dok.
Ya Allah, kuatkan istriku menghadapi saat-saat seperti ini. Beri dia kekuatan, ya Allah. Jangan pisahkan kami. Dia adalah segala-galanya bagiku dan bagi anak-anakku. Pak Mukhtar, sebaiknya Bapak menunggu di luar saja. Suster, biarkan saya di sini sebentar ya. Mirna, dalam keadaan seperti ini, Papa harap kamu tenang sampai kita temui Robi dan beri dia dukungan moral. Saudara Robi, kapan dan di mana saudara mengenal korban dan dalam hubungan sebagai apa? Saya kenal dengan korban yang bernama Neti sebulan yang lalu dalam hubungan sebagai teman saya di bar, Pak. Bagaimana keadaannya, Dok? Keadaannya semakin membaik. Bersyukurlah Pak Mukhtar. Alhamdulillah. Terima kasih, Dok. Romi, Mama dalam keadaan baik. Kalian dengar kan? Alhamdulillah. Bapak, Mama mana, Pak? Pak? Papa? Buat apa kamu kesini? Untuk melihat penderitaan mamamu? Papa kok ngomong begitu, Pak? Puas kamu sekarang melihat mamamu terbaring di ICU sana? Awas kalau sampai terjadi apa-apa dengan mamamu. Mukhtar, masalah Robi cukup serius. Sedang saya proses. Usahakan semampu. Ya. Maaf, saya pergi dulu. Nanti malam saya kembali. Ya. Belum tahu. Mir,
Mirna. Benar, Mirna. Aku mau bicara sama kamu. Mirna, aku bisa jelaskan kenapa hal itu bisa terjadi. Tidak perlu. Aku kemari bukan untuk kamu, tapi untuk ibumu. Kamu dengar dulu dong, Mirna. Kamu ngerti dong, aku... Rob, tidak semudah itu, Rob. Ini nyangkut harga diriku. Dengar, Mirna. Diam. Kita nggak pantas ribut di sini. Ada apa? Tenang dulu. Barangkali urusan orang lain. Dokter? Pak. Mama, Pak. Kenapa, Mama? Itu. Sabar dulu. Bagaimana, Dok? Kenapa, Mama? Masuklah. Mama. Rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li
Tidak dapat kubayangkan bagaimana hidupku tanpa kau di sampingku. Ah, kamu ada-ada saja. Aku juga tidak bisa hidup sendiri tanpa kamu, sayang. Aku akan menderita tanpa kasih sayangmu. Kamu jangan bicara begitu. Tiap malam aku berdoa agar Tuhan memberkatimu dan melimpahkan kebahagiaan. Biarlah segala kesedihan dan penderitaan itu menjadi milikku. Saudara-saudara sekalian, Pak Sartono Mukhtar sudah 1 bulan lebih melepaskan tugas dan tanggung jawab perusahaan ini kepada saya selaku orang kepercayaannya. Oleh sebab itu, saya minta Anda-Anda sekalian sebagai pimpinan sektor dari masing-masing bagian untuk dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang telah diprogramkan selama ini. Dan Saudara Karsidi saya angkat sebagai wakil saya, baik di dalam maupun di luar kantor ini. Apa ada usulan lain? Silakan. Begini Pak, proyek di Balongan itu sudah 3 minggu macet total. Karena para pemasok material mengeluh tidak terpenuhi tagihan-tagihannya. Bagaimana Pak? Itu masalah Bang teknis saja. Sekarang ini sedang diproses. Iya toh? Betul, Pak. Kalau tidak ada usulan lain, rapat saya tutup. Bi, Papa belum pulang. Nggak tahu kemana. Padahal Papa harus pimpin rapat Dewan Direksi hari ini. Jadinya Om Mariono yang pimpin rapat Dewan itu. Tenang aja lah. Papa kan bukan anak-anak yang mesti kita awasi. Mungkin dia sibuk. Sebentar juga dia pulang kok. Baru kita kasih saran. Itu juga kalau Papa mau menerima saran kita. Kalau enggak... Nah, itu mungkin Papa. Papa! Papa kenapa, Pak? Papa mabok ya? Kenapa kalian heran? Semangat untuk hidup kadang-kadang harus dipacu dengan minuman. Untuk dapat bangkit kembali, kadang-kadang orang harus terjerembab dulu, baru bangkit kembali tegap. Kalian malam ini tidak pergi foya-foya? Pak, Romi nggak suka Papa kayak gini. Nikmati hidup ini, jangan gusar, ya. Cara hidup kalian betul. Happy go lucky, easy going. Whatever will be, will be. Que sera, sera. What will be, will be. Que sera, sera. What will be, will be.
tertawa, mabuk. Semuanya menjadi satu dalam kepedihan Papa. Sakit dan menderita sekali. Aku ragu, apakah Papa bisa pulih dari syoknya dengan kepergian Mama. Lalu, apa daya kita? Kenyataan hidup tidak ada yang bisa menolaknya. Merubahnya saja susah. Setidaknya kita kan harus berusaha supaya Papa dapat menemukan kembali tata kehidupannya yang lebih realistik, normal seperti dulu. Kita harus menenangkannya bersama-sama. Nggak ada salahnya kan kalau kita mencoba. Oke, kita coba besok. Tapi hari ini aku capek, Rom. Aku mau tidur dulu. No, Papa belum bangun. Aku antarkan tehnya ke kamarnya. Tapi beliau masih tidur. Tadi sewaktu saya membuka tirai jendela kamarnya, seperti ketiga nyonya masih ada. Beliau masih tidur dengan pulas, Nyo. Benarnya, prihatin sekali melihat keadaan Bapak sekarang ini. Jam berapa sekarang? Udah hampir jam 11, Pak. Kita sarapan yuk. Pergi deh sarapan sana. Papa nggak kepingin makan apa-apa. Pak, nanti kalau Papa sakit, apa jadinya nanti? Papa kan nggak bisa ngelawan kehendak Tuhan, Pak. Kamu pikir gampang merubah arus hidup? Nih, manusia ini yang telah merubah dan merusak hidup Papa dengan membunuh ibunya sendiri, istri Papa. Papa jangan bicara begitu dong. Masa Papa menuduh anak sendiri membunuh ibunya? Robi nggak terima, Pak. Mana bisa kamu menerima kenyataan bahwa kamulah penyebab kematian ibumu dan sekaligus menghancurkan semangat hidup Papa? Robi juga nggak suka lihat Papa kalah begitu. Mana tahan tinggal di rumah kalau harus menelan tuduhan macam begitu. Lebih baik aku pergi dari rumah ini. Robi, mau kemana kamu, Robi?
Kamu masih marah sama aku? Justru sekarang aku kasihan sama kamu. Baru sekali ini aku dengar orang kasihan sama aku, Mirna. Iya. Karena selama ini orang hanya melihat kemewahan kamu saja. Bukan pribadi kamu. Bukan jiwa kamu. Bukan juga hati kamu. Kamu sama sekali tidak kenal siapa diri kamu sebenarnya. Ya, Mirna, mana mungkin aku tidak kenal siapa diri aku? Mirna, aku ini Robi Sartono Mokhtaria, kah? Iya. Anak seorang pengusaha kaya yang punya fasilitas di mana-mana begitu, yang bisa melakukan apa saja. Iya. Tapi sudah tidak punya rasa malu lagi. Meskipun seorang pelacur mati di pangkuannya. Begitu. Kamu tidak pernah berpikir bahwa kejadian itu sangat mempermalukan aku, tunangan kamu, yang katanya sangat kamu cintai. Omong kosong. Mirna, maafin aku ya. Ketahuilah, Ro. Sengaja aku ajak kamu ke tempat yang murah dan sederhana ini. Agar kita berdua bisa bicara. Bisa saling jujur. Saling terbuka satu sama lain. Aku juga ingin meyakinkan diriku. Seberapa besar cintamu kepada aku. Kamu ingat kan, Rob? Waktu kamu memberikan aku sebuah kalung, aku tolak dengan alasan hadiah itu terlalu kecil untukku. Lalu kamu ganti dengan sebuah mobil dengan harga puluhan juta. Tapi ternyata semua itu kamu berikan padaku bukan dengan ketulusan hatimu, tapi karena kesombonganmu sebagai Robi Sartono Mokhtar. Kamu mengerti kan, Rob? Rumahku itu sekarang seperti kuburan mewah, Nita. Sepi, tegang. Makanya, waktu kau cerita soal Robi yang kabur dari rumah, aku langsung minta kau temui aku di sini. Aku yakin pasti kau butuh teman bicara. Mau pesan apa? Aku nggak nafsu makan, Nit. Minum aja deh. Serah kamu. Sama ya. Minta sama kayak ini ya. Sebetulnya aku bisa datang ke rumah, tapi apa nggak tambah pusing ayahmu nanti? Enggak sih. Tapi kamu jangan dulu deh. Ayahku lagi benar-benar down. Semua bapak atau suami pasti akan merasa kehilangan kalau ditinggal mati oleh istrinya. Kecuali kalau suaminya itu tidak mencintai istrinya lagi. Betul nggak? Diajak ngomong kok malah bengong. Romi, aku pengen kamu yakin bahwa aku tidak akan membiarkan kamu dalam kesedihan. Aku akan terus mendampingi kamu. Aku lagi mikirin Robi, Nit. Di mana dia sekarang? Selain apa yang kami tahu, mungkin Robi bisa menceritakan kepada Tante mengapa sampai Robi meninggalkan rumah orang tuamu. Ya, kalau Tante boleh menasehati, mungkin sebaiknya Robi membantu menjaga orang tuamu yang sekarang sedang frustrasi. Keadaan timbul dalam kehidupan seseorang
baik atau buruk, tergantung bagaimana kita mengantisipasinya dengan saling pengertian. Om pikir kamu cukup bijak untuk memilih datang ke sini bersama Mirna. Mirna? Ya? Antarkan Robi ke kamar tamu. Dan bereskan kamar itu supaya dia bisa betah di sini. Iya, Pak. Terima kasih, Om. Yuk, Rob. Pak, mungkin Pak Muhtar nggak suka anaknya tinggal di sini. Bisa jadi. Tapi yang penting, Robi sudah mengerti bahwa kita ini sudah bukan orang lain lagi. Tapi sama seperti keluarganya sendiri. Dan dia bakal jadi menantu kita. Ya, hitung-hitung ini suatu kesempatan buat dia mulai belajar memahami dan mematuhi kemauan kita sebelum dia resmi jadi suami anak kita. Dan kalau semuanya lancar, siapa yang nantinya bakal menguasai bisnis papanya yang sudah mulai menurun kesehatannya itu? Kalau bukannya kita. Tapi kalau aku jadi Robi, lebih baik tetap bersama ayahnya. Serahkan semuanya padaku, Ma. Ini Mirna yang goreng sendiri. Dia senang di dapur. Terima kasih, Om. Wow, cinta buatan rumahnya sendiri nih ya. Gitu dong, Pak. Jangan cuma slogan doang, dipraktekkan dan dijalankan dong. Jangan cuma omdo ya, Mah ya. Istilah apa lagi itu omdo? Mama juga nggak tahu kan. Omdo tuh omong doang. Bisa-bisanya orang selalu bilang, aku cinta buatan Indonesia. Tapi belinya barang luar terus. Malam minggu begini, kalian nggak ada rencana keluar? Ke disco barangkali? Rob, kita berangkat sekarang yuk. Misi Tante. Ya. Jangan pulang malam-malam ya. Iya. Dari mana? Jalan-jalan, Mo. Sekaligus ingin ngobrol soal kita punya bisnis ini. Yang nada-nadanya mulai lesu. Karena kau tidak pernah datang ke kantor lagi. Bisnis apa? Kau tidak boleh terus berlarut-larut di dalam kedukaanmu, Mo. Sudah tidak pernah datang ke kantor, rapat direksi, kau juga nggak hadiri. Bisa-bisa proyek kita semuanya macet. Dan kita akan kehilangan relasi. Sekarang ini sulit, Mut, untuk mendapatkan kontrak baru. Bisa-bisa perusahaan kita ini bisa bangkrut, loh, Mut. Apa masih ada yang bisa hilang? Aku sudah kehilangan segala-galanya. Kau harus bisa mengendalikan dirimu. Setidak-tidaknya, pikiran bisnismu itu masih harus dapat mempertahankan apa yang telah kau capai dengan jerih payahmu bertahun-tahun itu. Karena ada kau, masa kau tidak bisa? Apakah semua orang mau menjauhkan diri dari aku? Laksanakan, Yon. Papa, nggak bisa kayak gitu dong, Pak. Jangan khawatir, Rom. Mana mungkin aku bisa seperti kau, Mo. Kau pasti bisa. Selamat pagi, Pak Purnomo. Selamat pagi, Pak Mohtar. Pagi-pagi mencari saya, ada urusan penting?
Iya. Silakan. Begini, kita perlu bicara soal Robi. Soal Robi? Ada apa dengan Robi? Sekarang dia ada di rumah saya. Kita harus yakin suatu saat seseorang akan menyadari kekeliruannya. Menyadari kekeliruan tidak semudah membicarakannya. Apalagi Robi, dia malah tidak tahu apa kesalahannya. Maafkanlah dia. Dia kan darah daging Pak Mohtar sendiri. Beri dia kepercayaan diri. Telepon dia sebentar supaya... Tidak perlu. Saya tidak mengusir dia. Ini rumahnya sendiri. Kalau dia mau pulang, terserah. Kalau tidak pun, ya tidak apa. Saya rasa saya sudah cukup mengganggu Pak Mohtar pagi ini. Terima kasih untuk pembicaraan kita ini. Maaf Om, jangan paksa saya mau kembali lagi pulang ke rumah. Kau harus maklum, siapa yang akan mengawasi usaha papamu nanti? Ada Romi, dan aku nggak pernah pusing sama urusan bisnisnya. Jangan terlalu ngotot begitu, Rob. Apa kau mau kehilangan? Kalau Om dan Tante merasa terbebani oleh saya, kau jangan salah paham. Enggak Om, daripada harus kerja dengan Papa, lebih baik aku ikut di perusahaan Om saja. Aku lebih rela jadi pegawai Om. Tapi Robi... Betul Tante, tolonglah saya Om, dan bicarakan lagi soal Papa. Pak, Mama khawatir. Apa bisa Robi menjadi suami yang baik untuk Mirna? Gun? Ya Pak. Pindahkan pot itu ke situ. Iya. Maaf Tuan, ada telepon dari kantor Tuan. Ya. Ada apa, Fani? Mariono sama Karsidi? Di mana? Di kamar saya? Mau apa mereka? Hah? Kurang ajar. Tunggu aku ke sana. Ada apa, Pak? Kamu ikut ke kantor. Ada apa sih, Pak? Apa-apaan nih Mariono? Berani masuk dan duduk di tempatku? Ini realita. Kenyataan. Siapa buka pintu ini? Saya punya serepnya, Pak. Apa Bapak lupa? Lancang. Segala sesuatu yang sudah di tanganku tak akan kulepaskan kembali. Termasuk penyerahan surat kuasa tentang perusahaan ini yang telah kau berikan padaku. Karsidi sekarang partnerku, bukan kamu. Oh, jadi kau ambil alih perusahaanku ini ya? Ya. Kau cuma main-main. Jangan permainkan aku, Mariono. Tidak. Permainan kita cukup sampai di sini, Mukhtar. Sekarang aku pemimpinnya, sekaligus aku pemilik perusahaan ini. Semua sudah kau tanda tanganin berdasarkan surat keputusan rapat yang telah kau serahkan padaku tempo hari. Kau ingat? Surat apa? Aku cuma kasih kuasa buat mimpin rapat. Kau kira aku kambing congek yang kamu jadikan pionmu terus? Karsidi, bawa dia keluar. Om jangan kurang ajar sama Bapak ya. Sabar, segera ke ruang direksi. Mariono, tega kamu merampas harta teman kamu sendiri. Aku tidak akan melupakan apa yang kau lakukan ini. Tuhan akan menghukummu. Keluar. Memang bangsat tuh Mariono. Aku bunuh dia kalau dapat. Bi, jangan Bi. Robi, Kenapa Papa suruh satpam tahan aku? Aku bisa bunuh dia ganti Mariono. Nggak bisa Rob. Aku baru dapat proyek baru di Batam. Mana mungkin aku bisa menyiapkan uang sebanyak itu dalam sehari dua? Kar, kalau kau membantu aku, kau pasti bisa, Kar. No way, sorry. Penuh pesona, kemegahan dunia. Tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin Mirna meninggalkan Robi. Saya tidak peduli apakah dia itu orang kaya ataupun gembel sekalipun. Itu omongan sentimental. Coba realis sedikit.
Sejak dulu yang kaya dan miskin ada jarak yang tidak bisa bersatu. Oh, di antara kami tidak pernah ada jarak. Papa yang bikin jarak, bukan kami. Papa egois, egois. Mariono yang bertanggung jawab atas semua ini. Lihat aja. Dia tidak akan kubiarkan. Nanti kalau ada kesempatan, aku bunuh dia. Yang hanya